Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Yang kami hormati seluruh jajaran Dewan Guru beserta staf Madrasah Ahliyah Bilingual, anak-anakku yang sungguh saya banggakan, dan para petugas yang hari ini melaksanakan kewajibannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi yang penuh berkah ini ditemani cuaca yang juga tidak panas dan juga tidak mendung sekali, merupakan sebuah kesyukuran pada hari ini kita masih bisa melaksanakan seluruh aktivitas dengan keadaan sehat walafiat. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak pandai berterima kasih pada manusia, tidak pandai berterima kasih kepada Allah. Bersyukur itu melakukan suatu hal dan menjaganya agar Allah menambah nikmatnya kepada kita, baik dari anggota badan, baik nikmat kalian berangkat sekolah dan sebagainya. Bersyukur itu ciri-ciri orang sukses. Orang sukses tidak akan pernah santai, dan orang santai tidak akan pernah sukses. Di pagi hari, seluruh yang ada di hadapan Ustadz pasti malamnya menyiapkan segala suatu persiapan agar kalian bisa berdiri tepat pada waktu. Dan itu sebuah proses yang luar biasa. Maka budaya ini adalah budaya orang sukses, sehingga kalian ditempatkan sebuah inkubator, sebuah rekayasa sosial yang mendorong potensi kalian untuk menemukan tujuan hidup. Ada 2 hari yang paling penting menurut Maxwell. Yang pertama, hari di mana kalian lahir. Dan yang kedua adalah hari di mana kalian tahu hidup kalian untuk apa dan kemana. Saat ini kita menghadapi arus globalisasi dengan kegagapan teknologi, dengan kegagapan sosial. Apalagi sebagian besar santri kita adalah perempuan. Anak-anakku penerus bangsa, dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya seluruh bakti yang diberikan seorang anak itu ditujukan kepada ibunya, kepada ibunya, kepada ibunya. Sehingga di pagi hari ini Ustadz ingin menyampaikan betapa pentingnya kalian mengenal seorang murabbiah
atau seorang wanita sebelum kalian melangkah lebih jauh? Yang pertama, ada yang di situ timbul perbedaan kapan dimulai pendidikan seorang anak. Ada yang mengatakan pendidikan itu ketika anak mulai merespon segala sesuatunya dengan baik. Ada yang mengatakan pendidikan dilaksanakan ketika sekolah dasar, atau sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Padahal pendidikan sebenarnya dimulai sejak kalian ingin membangun rumah tangga, yaitu menemukan ibu dari anak-anak kalian. Maka santriwati kita ditempa dengan berbagai kegiatan, didorong dengan seluruh kegiatan yang ada sampai titik terendah kalian dalam melaksanakan sesuatu. Sedih menemani, gembira kadang-kadang. Kalian biasanya menangis bersama, bahagia bersama. Tapi itu salah satu rangkaian dalam kehidupan yang nantinya akan lebih luas lagi ketika kalian menghadapi rumah tangga. Di dalam Al-Quran dikisahkan ketika Nabi Nuh beristrikan seorang wanita yang tidak tepat, dan anak keempatnya bernamakan anak, yaitu anak yang durhaka. Sedangkan Nabiullah Ibrahim yang ayahnya adalah seorang pembuat patung, tapi menikah dengan siapa? Dengan ibunya yang melahirkan Nabi yang benar-benar taat dan patuh. Sehingga gambaran ini ketika tumbuhan tumbuh di padang pasir, dia akan tumbuh menjadi kaktus berduri. Ketika kalian ingin menciumnya, maka kalian akan terkena durinya. Tetapi gambaran seorang anak yang tumbuh di lahan yang subur, kita bisa menikmati keindahannya. Kita bisa menikmati aroma wanginya. Makanya di dalam doa, Robbana hablana min azwajina qurrata a'yun. Pendidikan mau dipilih, dimulai dari memilih seorang wanita yang ingin mengurus rumah tangga. Karena kenapa? Seorang santriwasti pastinya berbeda. Ketika dia melaksanakan segala sesuatunya memiliki makna ibadah. Antum sebelum masak, mencuci atau berwudu lebih dahulu. Sebelum masak, memotong bumbu-bumbu, kalian membaca doa terlebih dahulu. Dan setiap apa yang kalian lakukan bernilai ibadah. Maka di sebuah kesempatan ada ulama dari Turki, yaitu Said Nursi, yang menghafal kamus yang tebalnya lebih dari 3 kali daripada Al-Quran. Ditanya, wahai ulama, bagaimana cara Anda untuk menghafal 3 kamus yang tebalnya lebih daripada Al-Quran? Kemudian Said Nursi itu mengatakan, saya seperti bayi yang sama
seperti orang-orang yang dilahirkan. Hanya saja ketika ibu saya menyusui, ibu saya berwudu terlebih dahulu, berdoa terlebih dahulu, sehingga melahirkan imam yang al-amin. Tapi semakin kesini kita lihat ibu-ibu yang menyusui sambil melihat story hati, sambil melihat TikTok, sambil melihat sosial media. Itu bukan santriwati, tapi kalau santriwati berbeda. Maka An-Nisa'u Imaduddin, seorang perempuan itu adalah fondasi dari sebuah agama. Kalau seandainya kamu ingin merusak sebuah agama, rusaklah perempuan, generasi perempuan. Bangsa dan agama akan selesai. Di dalam doa Rabbana habla min azwajina qurrata a'yun. Apa arti qurrata a'yun, Ustaz? Bukan Ustaz a'yun. Sejuk dipandang. Sejuk dipandang dengan mata, sejuk dipandang dengan hati. Ketika itu ada seorang bapak yang memiliki 2 anak putri. Yang pertama, anak putrinya sangat cantik, rumahnya besar, mobilnya banyak. Kemudian ketika itu datang ke rumah bapaknya. Apakah seorang bapak itu senang? Tidak. Matanya menjadi panas ketika melihat anaknya. Karena pakaiannya sempit, bahkan tidak cukup untuk dirinya. Kemudian akhlaknya. Tapi sebaliknya ketika anak yang kedua, rumahnya sederhana, kemudian tidak kaya, juga tidak miskin, sama-sama membawa makanan untuk ayahnya. Apa yang terjadi? Begitu gembira ayahnya melihat anaknya seperti itu. Bahwasannya ukuran dalam nanti kalian bermasyarakat adalah adab yang terus kita bentuk. Adab tidak bisa dibentuk 1-2 hari atau 1 bulan seperti try out atau bahasa yang kita drilling setiap pagi. Adab itu dibentuk dari pagi sampai malam, malam sampai pagi, dengan berbagai masalah, dengan berbagai tekanan, dengan berbagai tugas, sehingga membentuk karakter yang akhlakul karimah. Sekarang apa bedanya Ustadz akhlak dengan etika? Kalau etika itu sama saja kesepakatan sebuah kelompok yang ada di situ, di golongan tertentu, dan pada waktu itu. Seperti halnya kalian berangkat ke sebuah tempat menaiki pesawat terbang. Kalian akan disambut hangat oleh pramugari, ya. Selamat datang. Silakan Bapak, kursinya di nomor 40. Jangan lupa dipakai sabuknya, kemudian dikencangkan. Setelah itu ditanya, Bapak ingin minum teh atau kopi? Seakan-akan dilayani kita. Tetapi setelah turun dari pesawat, seakan-akan dia tidak kenal dengan kita. Sama, ketika
kita seperti ini, kita diikat oleh sebuah kode etik yang menuntun, yang menjaga agar semuanya komunikasi, koordinasi, tata, dan perilaku yang ada bisa berjalan dengan baik. Tetapi yang sebenarnya nanti ketika keluar, yang menghiasi kalian adalah akhlak. Bagaimana anak-anakku bisa merespon suatu hal yang tidak kalian sukai, kemudian kalian bisa menerimanya. Ini yang paling sulit. Kadang-kadang kalian bisa menerjemahkan sebuah kebahagiaan itu dengan sebuah kata kegembiraan dan menyenangkan. Padahal sedih bisa jadi merupakan sebagian arti dari sebuah bahagia. Sakit dan capek itu sudah merupakan arti dalam bahagia. Respon ini yang kita tidak tangkap dan belum banyak kita temukan di antara kalian. Kalian tidak menemukan kebahagiaan dalam membaca Al-Quran. Tidak menemukan kebahagiaan ketika berangkat sekolah membawa buku sebagai sosok pribadi yang siap untuk diisi ilmunya. Bahkan kalian sedih dan menghabiskan waktu kalian untuk tidur. Karena konsep dasar tentang emosi belum selesai di diri kalian. Kalian bisa menangkap kebahagiaan dan juga sebaliknya, amarah atau emosi. Sehingga emosi dalam benak kalian mempunyai arti suatu hal yang tidak menyenangkan, kemudian kalian ekspresikan dengan sedemikian rupa. Ini adalah contoh karakter yang kembali yang Ustaz sampaikan, belum tahu hidupnya untuk apa. Padahal kalau kita kembalikan kepada kalian, ada seorang wali santri yang bingung dengan kurikulum pesantren. Ustaz, kenapa kalau seandainya ada guru yang lewat, semuanya menunduk seperti itu? Waduh. Tapi yang saya rasakan Ustaz, di rumah, hormat saja belum ada di anak saya. Saya perlu mengingatkan sholat, apalagi sebagainya. Padahal dia sudah 3-4 tahun mondok di sini. Nyata ini. Kemudian saya jawab, tidak semua dari kalian bisa menemukan arti kata hidup dan tujuan di sini. Kalian masih merepresentasikan bahwasanya keberhasilan itu ketika kalian masuk di universitas-universitas yang bergengsi. Kalian masih merepresentasikan bahwasanya keberhasilan itu memiliki uang yang banyak, jabatan yang tinggi. Padahal sederhananya berhasil itu kalian bisa mengalahkan diri kalian, kemudian kalian bisa memompa diri dengan baik. Saat ini mungkin kalian belajar dengan guru, tapi ke depan tidak ada disiplin yang mendampingi kalian. Tidak ada konsekuensi logis yang menghantui kalian. Tapi kalau seandainya dia memiliki karakter terpatri di dalam hatinya, dia akan selalu mengingat seluruh nasihat-nasihat dari guru. Kadang kita ada tanda tanya besar. Kita bisa mengantarkan kalian ke Mesir, bisa mengantarkan lulusan kalian masuk ke SNPTN semuanya. Kalian cerdas, kalian pintar, tetapi tertinggal satu hal yang paling penting sebelum itu adalah adab. Percuma kalian jadi menteri-menteri yang batil, jadi pejabat-pejabat yang tidak tahu tentang akhlak, tidak tahu tentang masyarakat.
Kalian hanya bisa bicara tentang ilmu pengetahuan, tapi dangkal dalam hati dan jiwa. Inilah kenyataan kaum milenial sekarang yang kental dengan kreativitas, tapi jauh dan dangkal dalam memahami hati dan jiwa. Maka Umar bin Khattab mengatakan ada 3 hak untuk seorang anak. Yang pertama adalah diberikan ibu yang baik. Karena ibu yang baik ini sangat mempengaruhi. Berapa tokoh besar yang kita lihat di baliknya ada ibu yang luar biasa. Ibu yang selalu mendoakan anaknya. Ibu yang selalu menyisipkan asma Allah dalam setiap kegiatannya. Sehingga membentuk menjadi pribadi-pribadi yang mulia. Yang kedua, diberi nama yang baik. Dan yang ketiga, diberi makan yang baik. Sehingga dalam tahapan ini membentuk sebuah generasi. Amerika menjadi bingung ketika melihat Indonesia dengan berbagai kultur bangsa, dengan berbagai suku, yang seandainya kalau kita lihat di Arab sana, berapa perang yang sudah kita lihat di berita, padahal satu suku, satu bangsa. Mungkin Amerika selesai dengan teknologinya. Jika anak-anak tidak bisa sains, dipanggil seorang guru, 1 bulan selesai. Tapi ketika mendidik sebuah akhlak, mereka bingung ketika melihat anaknya buang sampah sembarangan. Mereka bingung ketika berbicara dengan ayahnya dengan kata-kata kasar. Bahkan tindakannya tidak mencerminkan seorang anak. Maka bersyukurlah kalian berada di tempat yang mendukung kalian untuk sampai ke sebuah tujuan. Kami tidak ingin anak-anak kita terlalu pintar dalam ideologi, pengetahuan, tapi dangkal dalam akhlak dan adab. Tapi ingin seorang yang sederhana, tapi kaya atas hati dan jiwa. Meskipun dia bodoh, nanti akan bermanfaat untuk orang lain. Tapi kalau orang pintar, dia terjebak dalam dirinya, dalam ideologinya, bahkan minteri orang. Manfaat sedikit sekali. Makanya orang-orang pintar di Indonesia ini sukanya di luar negeri. Tidak suka membangun negaranya sendiri, bangsa agar pintar, tapi lupa membentuk akhlak dan pribadinya. Itu anak-anakku di pagi hari ini. Semoga pertemuan yang singkat ini bisa sedikit membawa kita untuk mempersiapkan diri dalam melaksanakan berbagai kegiatan. Februari banyak kegiatan yang akan kita laksanakan dan hari efektifnya 2 hari. Maka manfaatkan dengan baik. 1 minggu yang lalu saya berbicara tentang literasi, tapi masih 0,2% anak-anak yang bisa mengerti omongan kami. Maka kami minta tolong semuanya, usikum wa iya nafsi, ayo kita semarakkan budaya membaca dan literasi. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi